Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang paradigma pengembangan dan perkembangan ipteks dari masa klasik hingga masa modern. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melda Kusumawardani, NIM 1014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Nuristara Masari, NIM 1910421015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Rikwan Abdillah, NIM 191042116. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yurika Putri, NIM 1910421017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Helena Febrianti, NIM 1910421018. Poin pertama yaitu potensi manusia, baik dari jasmani maupun rohani dalam pengembangan ipteks. Ada beberapa teori tentang potensi manusia dalam pengembangan ipteks, yaitu yang pertama menurut Jalaluddin. Menurut Jalaluddin, ada 3 potensi yang dimiliki manusia, yaitu yang pertama, potensi ruh. Potensi manusia untuk bertauhid, yang merupakan kecenderungan manusia untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, ada potensi jasmani atau fisik, mencangkup konstitusi biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu potensi rohaniah, mencangkup konstitusi non-materi yang terintegrasi di dalam jiwa. Yang kedua yaitu menurut Imam Al-Ghazali, manusia memiliki 4 kekuatan atau potensi, yaitu yang pertama, qalb, merupakan suatu unsur yang halus, berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicaci, dan sebagainya, yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang kedua, ruh, yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui sesuatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang ketiga yaitu nafs atau nafsu, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Akhir yaitu akil, yang merupakan pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal diibaratkan sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Yang terakhir yaitu menurut Jalaluddin dan Usman Said. Secara garis besar, manusia memiliki 4 potensi dasar, yaitu yang pertama, hidayah al-ghariziyah atau naluri, yaitu kecenderungan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Yang kedua ada hidayah al-hisiyah atau indrawi, yaitu kesempurnaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala atau ahsan at-taqwim. Yang ketiga, hidayah al-aqliyah atau akal, yaitu bahwa manusia merupakan makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Dan yang terakhir ada hidayah diniyah, yaitu bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari teori-teori potensi manusia dalam pengembangan ipteks itu menegaskan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada manusia beberapa potensi yang dapat dikembangkan seoptimal mungkin dalam rangka melaksanakan tugas kekhalifahnya di dunia. Dari potensi-potensi dasar tersebut menunjukkan pada kita bahwa pentingnya pendidikan untuk mengembangkan dan mengolah sampai di mana titik optimal itu dapat dicapai. Di sini saya akan menjelaskan tentang rambu-rambu pengembangan ipteks. Rambu-rambu pengembangan ipteks yaitu yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan ipteks. Dan yang ketiga, pengembangan ipteks terkandung muatan etika yang selalu menyertai hasil teknologi pada saat akan diterapkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori perkembangan ilmu pengetahuan dan juga iptek. Ilmu pengetahuan pada awalnya merupakan sebuah sistem yang dikembangkan untuk mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, ilmu pengetahuan juga diciptakan untuk dapat membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah. Pada abad ke-20 dan menjelang abad ke-21, ilmu telah menjadi sesuatu yang substantif yang menguasai kehidupan manusia. Namun, tak hanya itu, ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sedemikian pesat juga telah menimbulkan berbagai krisis. Adapun tujuan ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Yang pertama, pengetahuan manusia. Yang kedua, untuk mencari kebenaran di dunia. Yang ketiga, memahami fenomena alam. Yang keempat, menjelaskan fenomena alam. Dan yang terakhir, untuk pengendalian keadaan jika itu merugikan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia itu dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama ada zaman Yunani kuno pada abad 6 sebelum Masehi hingga 6 Masehi. Yang kedua ada zaman pertengahan dari 6 Masehi hingga 16 Masehi. Yang ketiga ada zaman Renaissance
pada abad 14 sampai 16 Masehi. Yang keempat ada zaman modern dari abad 17 hingga 19 Masehi. Yang kelima ada zaman kontemporer pada abad ke-20 hingga seterusnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada perkembangan pengetahuan iptek yang akan disampaikan oleh rekan kami. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan iptek dari masa klasik hingga masa revolusi industri, yang terbagi menjadi 4 masa. Yang pertama, masa praaksara. Pada masa ini, ilmu hanya dapat dilihat dari cara manusia purba yang mulai mengamati, membedakan, memilih, mencoba, dan menyadari kesalahan. Pada masa ini juga dimulai ketika manusia dahulu sudah mengenal tulisan dan dapat berhitung. Sebagai contohnya, mereka mulai mencatat bagaimana sistem kalender dan perbintangan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir kuno, Sumeria, dan Babilonia. Yang kedua, masa Yunani. Pada masa ini ditandai dengan kemajuan berpikir manusia, yang mana kota Yunani sebagai pusatnya. Ketika itu, manusia sebelumnya tidak menyadari perihal eksistensi segala sesuatu yang ada di dunia dan mulai berpikir kritis. Bahkan, hal-hal tabu yang tidak bisa dijelaskan sebelumnya pun akhirnya terungkap. Tokoh-tokoh terkenal dari Yunani ini bernama Pythagoras yang menemukan teori Pythagoras, Socrates yang menemukan tentang metode berpikir kritis dan etika, yang selanjutnya Aristoteles yang menemukan tentang logika, ilmu, dan metafisika, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Eka. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai perkembangan iptek pada zaman klasik hingga zaman modern era 4.0. Ketiga, zaman pertengahan tahun 31 sebelum Masehi hingga 628 Masehi. Iptek yang sudah berkembang sebelumnya akhirnya menurun pada awal abad pertengahan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya agama Kristen di Eropa yang mengatur segala hukum dengan embel aturan Tuhan. Oleh karena itu, gereja tidak mengizinkan masyarakat untuk berpikir kritis ketika itu. Sedangkan di timur, Islam yang berkembang malah memberikan kemajuan yang begitu pesat pada iptek. Mereka yang mengembangkan iptek ketika itu antara lain Al-Khawarizmi, teori aljabar, Omar Khayyam, ahli sastra dan matematikawan. Selain itu, ada Al-Razi, Ibn Sina, dan Abu Qasim yang berfokus pada bidang kedokteran. Terakhir, terdapat Ibnu Rushd yang menerjemahkan buku hasil karya Aristoteles di zaman iptek sebelumnya. Yang keempat, zaman modern, tahun 658 hingga sekarang. Pada zaman kegelapan pernah terjadi di Eropa. Perkembangan iptek di sana akhirnya meningkat kembali berkat zaman pencerahan. Pengetahuan pun berkembang pesat kembali. Mulai dari Leonardo Pisa yang meneruskan penelitian mengenai ilmu aljabar hingga pengembangan pengetahuan akan tata surya. Di zaman pencerahan ini ternyata pengetahuan dan teknologi benar-benar melesat karena memprioritaskan kemampuan akal. Mereka yang sebelumnya terbatas pikiran karena agama, pada zaman ini mulai lepas dan berpikir kreatif serta selogis mungkin. Zaman sekarang atau zaman modern, ilmu pengetahuan dan teknologi rupanya sudah tumbuh sangat jauh dari manusia-manusia dahulu. Saat ini kita dapat melihat perkembangan sebelumnya mempengaruhi teknologi saat ini. Contohnya, kita sudah ada teknologi informasi dan komunikasi yang lebih memudahkan manusia dalam berinteraksi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.